pagi anak-anak. Di hari ini kita akan belajar membahas soal bersama-sama dan disalin. Oke. Nah, kita akan membahas di halaman 71 ya, halaman 71 ya, Romawi 3 dan Romawi 4. Nah, yang di KD 3.2 yang kemarin kan kita udah mengerjakan KD 3.1. Sekarang kita mengerjakan di KD 3.2 di halaman 71 ya, Romawi 3 dan Romawi 4. Nah, kita mengerjakan bersama-sama. Anak-anak menyalin, jangan lupa disalin dulu ya. Oke. Yang nomor 1 ya. Ini ada 10 soal loh ya, cuman 10 soal saja, jangan lupa disalin. Oke, kita mulai Romawi 3 dulu. Oke. Romawi 3 nomor 31. Nah, kita akan mulai ya. Apakah arti flora? Flora itu adalah dunia tumbuh-tumbuhan. Yang nomor 2, apakah arti Taman Firdaus? Taman Firdaus itu adalah taman keindahan. Nah, taman keindahan. Yang nomor 33 ya. Apakah yang bisa dimanfaatkan dari hewan sapi untuk manusia? Hewan sapi itu daging, susu, tenaga ya, ada 3 manfaatnya: daging, susu, dan tenaga. Oke. Nomor 34, binatang apa yang dipelihara manusia untuk menjaga rumah dari pencuri? Nah, ini pasti pada tahu. Anjing ya, hewannya adalah anjing ya. Anjing itu bisa ditaruh di depan pintu untuk menjaga, misalnya kalau ada tamu ya, terus ada pencuri. Nah, seperti itu ya, untuk menjaga rumah, misalnya kalau rumah dan kalau yang punya rumah sudah pergi. Nah, kita nomor 35. Nah, itu ada gambar ya. Di halaman nomor 35 ini ada gambar. Nah, ini ada gambar. Ini adalah gambar bebek. Nah, gambar bebek itu ya, ada dua bebek ya. Nah, apakah yang bisa dimanfaatkan dari hewan tersebut? Yaitu adalah daging dan telurnya. Nah, kalau bebek itu cuma ada 2, daging dan telur. Kalau sapi, kuda itu tenaganya dipakai. Kalau sapi kan daging, susunya sama tenaganya. Nah, kalau kuda daging sama tenaganya juga, tapi nggak ada susunya ya kalau kuda ya. Bisa oke. Nah, kalau yang susu itu sering diproduksi susunya itu adalah hewan sapi. Oke. Kita masuk ke Romawi 4. Romawi 4 nomor 36 ya. Sebutkan 4 sungai yang ada di Taman Eden. Nah, itu ada 4 sungai, 4 aliran sungai besar ya, yaitu yang bisa menyuburkan Taman Eden tersebut. Nah, itu ada Sungai Pison, Sungai Gihon, Sungai Tigris, dan Sungai Efrat. Itu adalah 4 sungai itu yang mengaliri di Taman Eden. Oke. Nomor 37, jelaskan manfaat tumbuhan bagi manusia. Tumbuh-tumbuhan itu manfaatnya banyak banget ya. Dia sangat kaya dengan oksigennya. Ya, kalau siang hari dari pagi sampai siang sampai sore itu tumbuhan itu mengeluarkan banyak oksigen. Makanya disebut hutan itu adalah paru-paru dunia ya. Karena hutan itu banyak sekali tumbuh-tumbuhan dan mengeluarkan oksigen. Nah, ya, sumber oksigen. Yang kedua, sumber pangan, karena di hutan itu banyak sekali pangannya. Nah, sumber daya pangan banyak banget ya soal di hutan. Oke, sumber pangan, terus mencegah banjir sama tanah longsor. Nah, itu adalah manfaat dari tumbuh-tumbuhan. Oke, kita masuk ke nomor 38. Sebutkan 3 contoh akar ya yang menggembung yang bisa dimakan oleh manusia atau dimanfaatkan oleh manusia. Itu adalah wortel, ketela, terus singkong, terus kentang. Tahu kentang ya? Nah, kentang, ubi-ubian, intinya ya ubi-ubian, jenis ubi-ubian itu bisa dimanfaatkan ya, itu kan dari akar ya. Ada ketela, ada singkong, ada pohung, kalau bilang namanya pohung. Nah, itu adalah singkong ya. Kita masuk ke nomor 39, halaman sebaliknya, halaman 72 ya, halaman 72
itu kan masih ada 2 soal ya, yang 39 dan 40. Oke, yang kita masuk ke 39. Sebutkan penciptaan binatang yang dilakukan Tuhan pada hari ke-5 dan ke-6. Hari ke-5 itu Tuhan menciptakan binatang di air dan burung-burung di udara ya. Ada burung, ada ikan. Nah, oke, yang ke-6 itu adalah Tuhan menciptakan binatang yang hidup di darat. Ada sapi, ada kuda, ada kerbau, ada domba, ada ayam, bebek dan sebagainya. Oke. Nah, langsung kita lanjut ke yang terakhir, nomor 40 ya, nomor 40. Jelaskan usaha yang dapat dilakukan manusia untuk kelangsungan hidup tumbuhan dan binatang. Itu adalah meningkatkan bidang pertanian, bidang peternakan, bidang perikanan ya, serta penanggulangan hama ya dan penyakit pada tumbuhan. Nah, itu sarana untuk mengusahakan dan melestarikan semua ya kelangsungan tumbuhan dan binatang. Oke, sampai di sini ya, jangan lupa disalin. Sampai di sini pembelajaran kita di hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, minum makanan yang bergizi dan minum vitamin ya, dan berdoa selalu. Tetap semangat, Tuhan Yesus berkati.